Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Kurnia dengan NIM 118110013. Di sini saya akan memaparkan hasil ringkasan saya mata kuliah semantik bab 1 dengan materi konsep dasar bahasa, fungsi bahasa secara umum dan nasional, tujuan berbahasa umum dan nasional, hubungan bahasa dengan ilmu lain. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar bahasa. Secara teori studi linguistik serta sistematis, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide, perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun beberapa konsep tentang bahasa. Yang pertama, sistem lambang bunyi yang bermakna dan dapat dipahami. Yang kedua, sistem lambang bunyi yang arbitrer atau manusiawi. Yang ketiga, bersifat non-konvensional atau kesepakatan pemakainya. Yang selanjutnya, menghasilkan sesuatu yang tidak terbatas dan sangat produktif. Poin selanjutnya, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain. Poin terakhir yaitu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal. Langsung saja kita masuk ke poin kedua, fungsi bahasa nasional dan bahasa umum. Fungsi bahasa nasional merupakan sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Fungsi bahasa umum adalah bahasa ini sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi atau penyambung dengan masyarakat, serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Poin ketiga atau materi ketiga yang kita bahas adalah tujuan bahasa umum dan bahasa nasional. Tujuan bahasa umum adalah tujuan praktis, bahasa yang digunakan komunikasi sehari-hari. Tujuan artistik, bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Pembelajaran bahasa sangat media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Filologis, bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua, guna untuk menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat serta perkembangan bahasa pada zamannya. Sedangkan tujuan nasional adalah tujuan dari adanya bahasa nasional merupakan untuk membentuk orang-orang yang ada di wilayah tertentu untuk saling berkomunikasi dengan baik tanpa harus mempersoalkan perbedaan bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa nasional. Contoh kecilnya saya ambil di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam berinteraksi satu sama lain walau berbeda bahasa daerah, contohnya Lombok dan Bima. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang Lombok walau kita memiliki perbedaan bahasa daerah masing-masing. Kita dapat berinteraksi menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Baik, poin yang terakhir atau materi yang terakhir akan kita bahas adalah hubungan bahasa dengan ilmu lain. Hubungan bahasa dengan ilmu lain ini memiliki 3 hubungan: fonologi, morfologi, sintaksis. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah fonologi. Fonologi merupakan bagian tata bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 dinyatakan bahwasannya fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Adapun menurut Krida Laksana 1984.251,
Fonologi dalam kurung English Phonology American Phonemics ialah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya dan disebut juga fonemik. Dengan demikian, fonologi adalah merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Poin yang kedua yaitu morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu atau bahasa itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Poin yang terakhir yang akan kita bahas itu sintaksis. Sintaksis atau sintaks adalah pengaturan dan hubungan antar kata atau dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam bahasa. Itu menurut Krida Laksana 1984. Adapun pengertian lain dari sintaksis dapat pula dikatakan bahwa sintaksis adalah salah satu tataran level dalam gramatikal tata bahasa yang mempersoalkan hubungan antara kata dengan satuan-satuan yang lebih besar atau membentuk suatu konstruksi yang disebut sebagai kalimat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan datang dari diri saya sendiri, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan presentasi saya dapat dipahami dan dapat membantu rekan-rekan satu jurusan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.